Silakan duduk, shalom, puji Tuhan. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Kepada jemaat di Sardis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah pewahyuan Yesus untuk jemaat di Sardis. Yesus mendatangi Rasul Yohanes di Patmos dan memberitahukan pesan-pesan untuk jemaat di Sardis. Dan ini juga berbicara untuk gereja di akhir zaman. Dikatakan Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang memiliki ketujuh roh Allah, dikatakan. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Perhatikan, ini berbicara tentang gereja yang menurut orang, gereja yang hidup, gereja yang mengalami kemajuan, gereja yang mengalami pertumbuhan, gereja yang berkembang, gereja yang pokoknya semuanya serba baik. Tetapi Yesus mengatakan, engkau dikatakan hidup, dan orang-orang mengatakan kau hidup, tetapi engkau mati, dikatakan. Padahal engkau mati. Berarti kan secara sederhananya, ini gereja yang tidak mengenal dirinya sendiri. Gereja yang tidak pernah koreksi diri. Berpikir dia hebat, padahal tidak hebat. Berpikir dia hidup, padahal mati. Berpikir dia kaya, padahal miskin. Ini kan repot kalau sudah seperti ini. Ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dan bagaimana kalau kita perhatikan gereja saat ini? Menurut pandangan secara umum, Anda bisa melihat gereja yang hidup secara umum. Orang-orang mengatakan itu gereja yang hidup. Gereja yang bertumbuh, gereja yang baik, gereja yang luar biasa. Secara umum. Bagaimana kalau menurut pandangan Tuhan? Jangan sampai apa yang kita katakan hidup, ternyata Tuhan katakan, padahal mati. Ya. Dan Yesus mengatakan di sini, sebagai pribadi yang memiliki ketujuh roh Allah. Roh Allah, ketujuh roh Allah artinya Roh Kudus yang sempurna. Roh Kudus secara kepenuhan. Bahwa kalau dikaitkan di sini berarti gereja dikatakan hidup kalau itu diprakarsai, kalau itu dipimpin oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang kelihatannya berhasil tanpa diawali, dipimpin, dan diakhiri oleh Roh Kudus,
maka itu sebenarnya mati. Perbedaan, bahkan perbedaan agama-agama di seluruh dunia, perbedaan orang Kristen dengan yang lain, itu hanyalah Roh Allah itu aja. Bahwa tidak ada orang di luar Kristen yang mengatakan tubuhnya adalah bait Roh Allah. Tidak ada yang berani mengatakan Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Nggak ada. Oleh karena itu, di sini kita kembali perhatikan sungguh-sungguh, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dulu di zaman saya sekolah Alkitab saja, ada gereja yang besar yang orang-orang mengatakan, wow itu gereja luar biasa. Tetapi berkembang juga kabar dari orang-orang yang bisa dipercaya, bahwa para pemain musik, para penyanyinya, sementara firman disampaikan, mereka itu ada di luar gereja dan mereka bisa bergurau sambil merokok. Kemudian ketika selesai khotbah, mereka masuk kembali seperti orang suci lagi. Dan orang-orang berkata, itu gereja yang luar biasa, hadirat Tuhannya luar biasa, pujian penyembahannya tidak ada yang menandingi. Nah, Anda bisa perhatikan di sini bahwa apa yang dipandang secara umum oleh orang kebanyakan belum tentu sama loh dengan pandangan Tuhan. Bahwa yang dikatakan kehidupan oleh Tuhan itu harus didahului oleh kematian. Tanpa kematian tubuh, tanpa kematian daging, tidak ada kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dibangkitkan oleh Roh tidak ada tanpa kematian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kehidupan gereja sekarang ini. Berapa banyak di kota besar ternyata pemain musik itu lebih sibuk daripada pendeta. Karena mereka pemain musik, setelah memainkan musik di gereja ini, mereka akan langsung pergi ke gereja lain main musik lagi. Mereka akan main lagi ke gereja lain menjadi pemain musik. Dan mereka sibuk luar biasa. Bandingkan dengan kehidupan waktu, dengan kehidupan Abraham. Ketika Lot ditawan oleh beberapa raja yang bergabung, ketika Sodom dan Gomora ditaklukkan, Lot ditangkap juga, maka Abraham bersama para pekerjanya, para budaknya, dikatakan yang lahir di rumah Abraham, mereka ternyata bisa mengalahkan kalau tidak salah 4 atau 5 gabungan dari raja-raja. Bayangkan hanya Abraham bersama 160-an lah. 160-an kalau tidak salah. Para budaknya yang lahir di rumah Abraham, yang dididik di rumah Abraham, yang dilatih di rumah Abraham, mereka bisa mengalahkan gabungan raja-raja bersama pasukannya. Ya. Perhatikan kata dilahirkan di rumah Abraham, besar di rumah Abraham. Sekarang banyak gereja yang disebut gereja besar. Itu sebenarnya para pelayan Tuhannya tidak pernah dilahirkan di gereja tersebut. Mereka tidak dilatih di gereja tersebut. Mereka bahkan tidak tahu doktrin-doktrin ajaran dasar di gereja tersebut. Mereka hanya main musik.
Dan saya mau menekankan, kelihatannya hebat. Oh iya, sama dengan raja-raja itu yang mengalahkan Sodom dan Gomora, kelihatannya hebat. Ketika mereka belum bertemu dengan orang-orang yang dilahirkan di tempat yang tepat, dididik di tempat yang tepat, yang hidup di dalam roh, mereka kelihatannya hebat. Tetapi ketika mereka diperhadapkan atau disandingkan dengan orang-orang yang sudah mati dan sekarang hidup di bawah roh, mereka tidak ada apa-apanya. Mereka bisa memainkan musik dengan baik. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang bisa seperti Smith Wigglesworth dengan suara yang jelek, dengan nada yang tidak beraturan, tetapi bisa mempertobatkan semua orang yang tidak bertobat yang ada di kapal bersama dia. Dan itu jumlahnya ratusan. Hanya dengan menyanyikan lagu yang jelek, tetapi dalam pengurapan orang-orang tersungkur dan menangis dan bertobat. Itu yang kita tidak ditemui lagi di kebanyakan gereja sekarang ini. Jujur, apakah gereja-gereja sekarang yang menggembar-gemborkan kebangunan rohani, sungguh-sungguhkah ini adalah gereja yang hidup? Jangan sampai dikatakan oleh Tuhan, padahal mati. Kalau kita tahu bahwa gereja kita mati itu lebih baik daripada kita berpikir gereja kita hidup padahal mati. Orang bersalah, berdosa, lebih baik kalau mereka itu sadar mereka berdosa dan mau bertobat daripada orang yang salah menganggap dirinya benar. Kalau kita mau jujur, ini keadaan yang sangat-sangat butuh perhatian. Bagaimana gereja kita? Bagaimana pribadi kita sendiri, kehidupan kerohanian kita? Apakah Yesus juga akan berkata, engkau berpikir engkau hidup, padahal engkau mati. Engkau berpikir gereja di mana engkau beribadah hidup, padahal mati. Billy Graham berkata, seandainya Roh Kudus diambil sekarang ini, gereja tetap bisa menjalankan acara ibadahnya dengan baik, tanpa kekurangan apapun. Artinya, Roh Kudus di kebanyakan gereja sekarang, itu tidak ada tempat lagi loh. Gereja mempunyai program-program yang baik. Bapak Yohanes barusan berkata, mereka penuh gimmick. Artinya sesuatu trik-trik yang bisa menarik perhatian, yang bisa menarik orang, tetapi itu tidak kekal. Nanti harus diganti trik yang lain lagi. Kalau enggak, mereka bosan. Oleh karena itu di gereja-gereja besar yang tidak salah sih dengan diberkati dalam keuangan. Mereka punya alat musik, mereka punya soundman di belakang. Yang mereka bisa atur, ini waktunya drum yang kuat, ini waktunya keyboard yang kuat, ini waktunya ya WL yang kuat. Sehingga suasana yang dibuat seperti itu bisa membuat orang terhanyut dengan jiwanya. Dan mereka berpikir itu hadirat Tuhan. Padahal itu permainan. Itu keahlian. Itu bukan Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, kamu berpikir kamu hidup, padahal kau mati.
Tidak mungkin kita itu kalau mengikuti cara Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, membuat gereja satu hari gereja buka, yang datang itu ribuan. Berarti pendetanya tidak ada pergumulan, dan itu bukan cara kerja Tuhan. Berarti pendetanya tidak dinolkan oleh Tuhan, sehingga mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang terjadi di gereja di akhir-akhir zaman ini yang kita temui. Bisa seseorang datang di satu tempat, kemudian mendirikan gereja, langsung ribuan orang yang datang. Dan itu pun orang Kristen juga ternyata. Senang punya gereja besar, buka gereja besar. Gereja yang hebat. Bagaimana kalau Tuhan berkata, padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Ayo pikirkan. Gereja perlu diratapi. Ya, gereja perlu diratapi. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Di sebuah kota, di sebuah gereja, saya juga beberapa kali melayani di sana. Pendetanya bangga mempunyai tim musik. Tim musik. Dan mereka keliling dengan beberapa gereja, pemusik-pemusiknya mereka keliling, katanya mengadakan penginjilan, memberkati gereja-gereja yang lain. Mereka bangga dengan seorang pemain musik, pemain saksofonnya. Kalau tidak salah itu juga murid dari pemain saksofon nomor 1 di Indonesia. Orangnya bukan Kristen. Tapi katanya lebih Kristen dari yang Kristen. Setiap minggu orang ini akan datang ke gereja tersebut dan melayani Tuhan. Toh tetap aja gerejanya mainnya itu di kota besar loh ya. Dengan dulu 20 tahun yang lalu alat musiknya, sound systemnya itu sudah di atas 2 miliar. Dengan pemain-pemain yang hebat, dengan catatan ada satu yang bukan Kristen yang dikatakan lebih Kristen, tetap tidak mengalami kemajuan. Dan akhirnya juga terpecah-pecah juga para pemain musik ini. Sidang jemaat, pada akhirnya apa yang tidak dimulai dari roh, itu akan menuju kematian. Tidak pernah Tuhan itu memakai seseorang tanpa proses tiba-tiba menjadi orang hebat di dalam Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Anda tahu Yesaya? Yesaya harus dinolkan lagi walaupun dia sudah menjadi nabi yang hebat. Yeremia harus dinolkan. Musa harus dinolkan. Bahkan Yesus ketika memilih para murid, 12 murid, Yesus perlu semalam-malaman dia berdoa. Dagingnya berpikir, oh si A ini hebat. Tapi bapaknya mengatakan pilih si B. Ya. Saya berpikir begini, dalam pikirannya ada insinyur. Tapi dagingnya ingin memilih insinyur, bapak katakan, si nelayan itu loh. Ya. Dagingnya berpikir, itu ada menteri yang bisa dipilih. Tetapi bapak katakan, pilih pemungut cukai itu. Sehingga pertentangan ini membuat Yesus harus berdoa semalam-malaman. Bayangkan itu.
Artinya untuk menetapkan dan mengikuti pimpinan Tuhan, itu butuh daging kita dihancurkan terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk punya keahlian kemudian melayani Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan. Sekarang banyak lulusan dengan titel sarjana teologia, master teologia. Mereka lulus, yang diincar langsung mimbar. Tetapi anak sekolah Alkitab dahulu tidak seperti itu. Mereka harus nyuci pakaian keluarga gembala. Mereka harus bersihkan gereja, mengepel gereja, menyiapkan semuanya. Sekarang tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi bukti menyatakan bahwa orang-orang lulusan sekolah Alkitab terdahulu menjadi perintis-perintis gereja yang bisa membangun gereja dengan cara yang jujur. Sekarang kita mempunyai pengerja-pengerja yang lemah, yang keluar dari sekolah Alkitab langsung mimbar yang diincar. Tanpa peremukan daging, tanpa merendahkan diri, tanpa lututnya pernah terluka karena mengepel. Sidang jemaat, ayo kita pikirkan sekarang. Sungguh-sungguhkah kita ada di gereja yang hidup? Sungguh-sungguhkah kita adalah bait Allah yang hidup? Sungguh-sungguhkah gereja-gereja yang kita pandang menjadi panutan kita, menjadi kebanggaan kita, di luar gereja kita hebat? Sungguh-sungguhkah itu adalah gereja yang hidup? Ya. Seringkali ketika kita punya anak-anak dan kemudian kuliah di Surabaya, di Jakarta. Dan kemudian kita dapat kabar, wah anak kita beribadah di gereja besar tersebut. Sungguh-sungguhkah itu gereja yang hidup? Saya seringkali ditanya oleh orang di Surabaya. Pak Yusa, saya sudah lama tidak ke gereja. Ingin beribadah lagi. Minta referensi lah Pak Yusa, gereja mana. Ibu yang dipilih gereja yang besar atau gereja yang kecil? Ya gereja yang besar lah Pak Yusa yang enak. Saya tidak bisa mereferensikan Bu. Cobalah ibu, saya katakan, cari gereja yang jemaatnya 100-200 saja lah. Di sana ibu akan diperhatikan. Ibu akan tahu tingkah laku yang sebenarnya dari gembala ibu, saya katakan. Kalau yang sudah gereja ribuan, kita kan tidak tahu loh kehidupan gembalanya bagaimana. Seperti yang almarhum Pak Paulus Lee ya, ceritakan pada saya. Satu saat dia diundang khotbah di sebuah gereja yang besar. Dan keesokan harinya dia diundang untuk sarapan bersama. Wah itu penghormatan yang luar biasa. Tetapi betapa kagetnya dia dikatakan ketika security datang dan melaporkan, Bapak ada yang mencari Bapak, ingin ketemu. Dan ketua sinode ini dengan enaknya berkata, kasih tahu saya tidak ada. Paulus Lee, almarhum kaget. Loh kok seperti ini? Artinya Anda tidak bisa hanya menjadikan orang yang terkenal, orang yang besar menjadi teladan Anda tanpa mengetahui secara pasti kehidupan pribadinya. Dan Anda tidak akan bisa bergaul dengan pendeta yang punya gereja mega church. Anda tidak bisa bergaul dengan dia. Dia ada kalangannya sendiri.
Tetapi seorang hamba Tuhan yang benar, yang memang hidup di dalam roh, sekalipun dia ditinggikan oleh Tuhan, dia tetap bisa berbaur dengan orang di kalangan bawah. Itu baru hamba Tuhan. Kalau sudah hamba Tuhan tidak bisa terjamah oleh orang-orang yang anggap di bawahnya, sudahlah, berarti itu hamba Tuhan yang tidak benar. Hamba Tuhan yang kedagingan. Ini sangat penting karena kita hidup di akhir zaman. Saya mau tekankan itu. Ingat, bukan karena kita pandai melayani. Satu saat Nathan datang, ayo, itu Pak Wasa sudah melayani di gereja lain. Jadi pemain bass, tidak masalah, saya bilang. Ada orang-orang yang menyayangkan karena kenapa datang kok tidak dikasih pelayanan. Loh, bukan seperti itu caranya. Karakter terlebih dahulu, kesetiaan terlebih dahulu, kerendahan hati terlebih dahulu. Kemudian ketika waktu itu sudah menguji dia, baru dipersiapkan pelayanan. Bukan ujuk-ujuk datang ada jemaat baru, punya keahlian, talenta, kemudian dikasih pelayanan supaya tidak pindah gereja lain. Loh, kalau dia datang kemudian pindah ke gereja lain karena pelayanan, seharusnya kan syukur kita tidak ngasih pelayanan. Iya kan? Karena karakternya tidak teruji. Karena di akhir zaman, kehidupan orang kebanyakan akan saling mengkhianati. Ingat, akan saling mengkhianati. Betapa baiknya kalau kita mulai sekarang kita sudah tahu. Ini orang setia, ini orang setia, ini orang setia. Aku mau ada dalam lingkungan orang yang setia. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayo kita lihat gereja-gereja yang sangat besar yang dikatakan hidup. Kalau memang hadirat Tuhan itu nyata, mengapa orang berdosa dengan enaknya saja datang keluar masuk tanpa ada teguran? Tanpa ada hadirat Tuhan yang menjamah dan mengubahkan dia. Tanpa ada kelepasan. Tanpa ada templakan dosa. Ayo pikirkan itu. Karena kalau di gereja itu ada Roh Kudus, dia tidak akan berbagi tempat dengan roh jahat. Karena kalau di gereja itu ada Roh Kudus, dia akan menemplak dosa yang ada di hadapannya ketika orang itu masuk ke gereja tersebut. Karena kalau gereja itu ada Roh Kudus, itu tidak akan bisa membuat orang yang hidup dalam dosa itu bisa tenang-tenang saja. Pasti gelisah. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, orang yang terikat dengan roh jahat, ketika masuk ke dalam gereja yang ada hadirat Tuhannya, orang itu pasti akan memilih tempat di belakang. Dan dia sudah merasa tidak enak. Ingin keluar, enggak keluar, enggak mau keluar sungkan. Di dalam juga enggak enak. Ketika seseorang yang bukan Kristen datang ke satu pelayanan saya, dari Lawang khusus ke Surabaya untuk dilayani, karena merasa dia disantet, dia ingin dilepaskan dari susuknya juga. Dia duduk di kursi nomor 2. Dan dari awal dia sudah menggeliat-geliat seperti ular. Dia tidak bisa duduk tenang. Dan ketika selesai saya menyampaikan firman, saya layani dia. Dan dia muntah. Lihat di sini bahwa tidak mungkin ketika hadirat Tuhan hadir di satu tempat,
dia tetap membiarkan roh jahat beraktivitas. Dia tidak akan menegur dosa, tidak mungkin. Ya. Gereja yang hidup di mana roh Allah, Roh Kudus itu beracara di gereja tersebut. Ya. Ingat, bukan soal kemeriahan, tetapi soal perubahan hidup, soal orang-orang yang dijamah, soal orang-orang yang diubahkan. Itu adalah gereja yang hidup. Kita punya gereja-gereja yang besar, punya jemaat yang luar biasa. Saya selalu bergurau gini, sudahlah. Ketika makan bersama, coba tes satu-satu, mimpin doa makan aja. Enggak usah ngusir setan. Mimpin doa untuk makan bersama aja belum tentu bisa. Apalagi ngusir setan. Kalau kita memiliki jemaat yang seperti ini, berdoa untuk makan aja enggak bisa. Apakah ini dewasa rohani? Kalau kita masih memiliki jemaat yang masih bertanya, perpuluhan perlu atau enggak? Boleh atau enggak? Berlaku atau enggak? Apa ini gereja yang dewasa? Ya. Kalau kita masih memiliki jemaat yang mengatakan, sungguh-sungguhkah orang yang berbahasa roh itu dari Roh Kudus atau dari setan? Kita sudah tahu level dari orang tersebut. Saya tetap tidak akan tergoyahkan. Setiap orang Kristen sungguh-sungguh butuh dipenuhi Roh Kudus dengan bukti berkata-kata dalam bahasa roh. Itu akan membangun manusia rohmu. Itu akan membangun manusia rohmu. Itu akan membuat engkau kuat. Itu akan mengaktifkan dengan luar biasa karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Ya. Ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi pekerjaan kita, pekerjaan terutama dalam ibadah, dalam pelayanan, ya kan? Yang terpenting ini loh, di hadapan Allahku penilaiannya. Bukan di hadapan manusia. Banyak kok orang yang menyembunyikan dosanya tapi melayani. Banyak. Banyak orang yang hidup dalam dosa. Jadi penyambut tamu, shalom, shalom. Ya. Banyak. Ya. Seseorang berkata begini. Ini teman akrab saya. Seorang wanita. Dia punya nasabah. Orang terkaya di satu kota. Majelis terhormat di satu gereja besar. Dan nasabahnya berkata begini, kenal ini. Ini hampir setiap hari ngirimi saya foto-foto seperti ini. Maksudnya foto-foto orang miskin itu loh. Ya, perempuan-perempuan yang miskin, yang tidak bisa pakai baju, ya tidak beli baju, hanya kuat beli BH dan celana dalam. Ya. Tiap hari orang ini. Tuh, ini kan pemimpin di gereja yang luar biasa ini dihormati. Kalau ketemu shalom, shalom, mukanya pun seperti malaikat. Oh saya kenal lah, pasti saya tahu itu orang itu. Tapi lihat di sini bahwa loh ternyata bermuka dua. Di gereja shalom, di luar. Ya. Jadi di hadapan manusia kelihatan hidup. Tetapi yang harus diperhatikan di sini, di hadapan Allahku, kata Yesus, bagaimana? Ketika sebuah gereja akan membuka gereja dulu di Putri, ya kan?
Saya diterima oleh penyambut tamu. Ketika dia tahu saya, dia salaman, shalom, tapi tangannya satu begini. Kenapa? Karena habis begini. Ada pendatang yang belum waktunya jadi begini, shalom. Rokoknya masih di belakang. Ingat, pelayanan kita bukan mencari penilaian manusia. Tetapi pelayanan kita, ibadah kita mencari penghargaan atau penilaian dari Bapa di surga. Itu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati. Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Mungkin yang tersisa hanya iman kepada Yesus. Hanya sebatas iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Bagaimana mengikuti pimpinan Roh Kudus, bagaimana hidup kudus, penyangkalan diri, semuanya sudah ada. Sisa satu aja, KTP Kristen. Iya kan? Hanya sisa itu aja. Sehingga di sini dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati. Betul, Anda Kristen, puji Tuhan, KTP-nya Kristen. Tetapi sudah hampir mati. Itu kalau ada godaan sedikit, dia akan pindah iman kok. Sudah hampir mati. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah tahu bahwa Yesusmu lebih berharga daripada pacarmu yang cantik, yang ganteng. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah mengetahui dan bisa mempercayai bahwa Yesus lebih berharga daripada uang yang triliunan rupiah. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah tahu dan mempercayai bahwa Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Sehingga di sini dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa. Masih tersisa. Bayangkan makanan, saya selalu katakan itu. Nasi Anda yang tersisa kan tidak mungkin separuh lebih kan? Jangan-jangan hanya sisa 1 sendok. Yang tersisa, yang sudah hampir mati. Tembakau 1 petak, tersisa mungkin hanya 3-4 batang, itu pun hampir mati. Anda bisa bayangkan iman yang seperti itu. Kristen, digoyang sedikit, kasih pilihan 2 aja. Ya, Kristen atau B, Kristen atau C. Pindah sudah. Kenapa? Karena memang sudah hampir mati. Itu hanya sisa-sisa Kristen. Tapi sudah tidak pernah punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Sudah tidak pernah mendengar suara Tuhan. Sudah tidak pernah mendapat penglihatan. Sudah tidak pernah mengetahui membedakan hidup kudus dan tidak kudus. Sudah tidak tahu apa-apa. Mau tidur tinggal tidur, mau makan tinggal makan, tidak pernah berdoa lagi. Hanya KTP-nya Kristen. Tersisa. Sisa yang hampir mati. Yang sudah hampir mati. Dan orang yang seperti ini dikatakan, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada satu. Kalau kita kan ukurannya, orang itu baik. Bahkan orang yang merasa baik mengatakan, saya walaupun tidak ke gereja, tapi tidak kalah dibandingkan dengan, ya kan? Orang-orang yang ke gereja, yang pelayanan. Nah, penilaian Bapak bukan seperti itu. Ya, hati-hati itu. Kata di sini, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Bayangkan kita punya Bapa
yang ingin pekerjaan kita sempurna. Bukan sekedar baik, sempurna. Bahkan bahkan kitab Roma 12. Bukankah kita dikatakan harus memperbarui pikiran? Supaya mengetahui kehendak Allah. Dan kehendak Allah ada 3. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu ibaratnya begini, kalau yang baik, Anda mengadakan perjalanan, bisa berjalan 5 kilo. Kalau yang berkenan, yang menyenangkan Allah, Anda bisa berjalan sampai 10 kilo. Kalau yang sempurna, Anda dari awal sampai akhirnya. Selesai itu. Itu sempurna. Ada kehendak Allah yang tidak mendatangkan dosa kalau kita lakukan, tapi itu tidak membawa kita kemana-mana. Ada kehendak Allah yang kita jalankan, dan itu bisa mendatangkan berkat bagi kita. Ada kehendak Allah yang ketika kita jalankan bukan saja kita diberkati, tetapi orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Nah itu sempurna. Oleh karena itu ingat, pekerjaan yang Allah inginkan adalah pekerjaan yang sempurna. Bagaimana bisa pekerjaan sempurna tanpa Roh Kudus yang memimpin kita? Karena kita orang semuanya tidak sempurna. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat pekerjaan kita sempurna. Hanya Roh Kudus yang bisa menguasai kita, memimpin kita, sehingga apa yang kita kerjakan sempurna di hadapan Bapa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengetahui secara pasti keinginan yang menyenangkan hati Bapa. Hanya Roh Kudus. Sehingga kita butuh pimpinan Roh Kudus ini. Supaya mampu menyenangkan hati Bapa. Tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan bisa tahu secara pasti apa yang bisa menyenangkan Bapa. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengenal apa yang bisa menyenangkan hati Bapa. Betapa pentingnya kita menyediakan waktu bersekutu dengan Roh Kudus. Menyediakan waktu dengan Roh Kudus. Ini bukan berbicara tentang doa 5 menit, 10 menit. Ini berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Diam sampai engkau tahu sungguh-sungguh seperti apa Allahmu. Diam sampai engkau melihat bagaimana Allah bekerja di hadapan. Diam sampai engkau terkaget-kaget. Tanpa engkau berusaha ternyata semua sudah disediakan oleh Allahmu. Itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Selanjutnya dikatakan ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Bertobatlah. Ayo lihat di sini. Karena itu ingatlah apa yang kau terima dan dengar. Bagaimana akan mengingat tanpa Roh Kudus? Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, penolong yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajar kita segala sesuatu yang bisa membuat pekerjaan kita sempurna di hadapan Bapa. Dia juga yang akan mengingatkan semua yang Yesus sudah katakan, atau sederhananya, dia yang akan mengingatkan firman, nubuatan, pesan-pesan, rencana Allah yang semula yang disampaikan kepada kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan lagi. Tanpa Roh Kudus, kita akan lupa semuanya. Kenapa?
Karena banyak hal di hadapan kita yang kita ingin kerjakan. Sehingga yang lama kita sudah lupa. Tetapi Roh Kudus bisa mengingatkan lagi. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan. Karena itu di sini dikatakan, karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Ingat pekerjaan Roh Kudus kembali. Anda kalau tidak percaya tanpa Roh Kudus yang mengingatkan kita, coba Anda ingat-ingat ayat yang dahulu, misalnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang menjadi ayat kesukaan Anda. Coba ingat lagi. Kecuali Roh Kudus ingatkan kita. Maka apa yang coba kita ingat, apa ya? Paling kemudian ada putusan, terlalu banyak, sampai tidak ingat semua. Ya. Tapi Roh Kudus bisa mengingatkan. Ya. Roh Kudus bisa mengingatkan. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk menuju pertobatan pun itu bukan kemauan kita sendiri. Kita hanya nurut pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ingatkan dosa ini, kemudian kita nuruti, maka kita disebut bertobat. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena itu ingatlah. Dan ini adalah tugas Roh Kudus. Apa yang telah kau terima dan dengar. Bagaimana jemaat bisa ingat kalau Roh Kudus sudah tidak ada di gereja tersebut. Saya ingat satu saat ketika saya melayani di sebuah gereja besar di sebuah kota. Dan teman saya begitu menginginkan untuk gereja itu yang sedang dalam perpecahan, itu dia ingin tampil sebagai hamba Tuhan yang berhasil mempersatukan kembali. Nah, gereja itu punya buletin. Gedung gerejanya, gambarnya, kemudian ada Roh Kudus di luar gereja. Ya, merpati. Saya katakan begini, percuma kamu mau usaha bagaimanapun seperti di gambar ini. Roh Kudus ada di luar gereja, bukan di dalam gereja. Gereja ini pasti pecah. Oh enggak, kita akan usaha. Adakan pertemuan, saya hanya lihat aja. Ya, bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja, dengan orang-orang kaya di gereja tersebut. Anda tahu ujung-ujungnya, gereja itu tetap pecah. Teman saya ini malah difitnah. Saya katakan, sudah saya kasih tahu. Perhatikan, tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Engkau mau bertobat pun tidak bisa. Ya. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak bisa mengingat apapun juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang sebagai pencuri dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Ini bisa berbicara tentang akhir zaman, tentang pengangkatan, kita ditinggalkan. Ini bisa berbicara, ingat pertemuan kita dengan Tuhan lebih banyak disebabkan karena kita mati. Karena manusia mati. Betul? Jangan katakan, kapan Yesus datang? Ketika engkau mati, Yesus sudah mendatangimu. Pertanyaannya, ketika engkau ditegur dan engkau tidak bertobat, Yesus bisa datang sebagai pencuri dalam kehidupanmu, engkau mati mendadak. Dan engkau tidak siap untuk bertobat. Engkau tidak ada pertobatan lagi. Oleh karena itu di sini dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Siapa yang tahu kematian kita?
Siapa yang tahu pengangkatan? Tidak ada. Itu bisa datang secara tiba-tiba. Saya melayani di sebuah gereja di Probolinggo. Gembala setempat sakit parah. Sudah berulang kali kritis, hidup lagi. Tapi tidak bisa melayani, hanya di kursi roda. Saya yang sudah tahunan ke sana, dia kadang ingat ke saya, kadang enggak. Istrinya sehat. Sekarang, 3 hari yang lalu saya dikabari, istrinya meninggal. Loh, yang sakit parah keluar masuk, itu suaminya di kursi roda, kadang ingat, enggak ingat orang. Tetap aja hidup. Yang sehat mati. Bukankah ini seperti pencuri? Kita tidak tahu kapan Yesus akan menjemput kita. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita sempurna di hadapannya? Ini kan sangat mengerikan. Kalau sampai Yesus menjemput kita pada waktu, kita itu hanya seperti di sini. Yang tersisa hanya KTP-nya aja Kristen. Kan membahayakan. Banyak orang Kristen tidak siap loh. Bahwa Yesus bisa datang. Sudah ditegur berulang-ulang. Tidak mau bertobat. Tiba-tiba Yesus datang. Menjemput engkau. Itu bukan jemputan yang mengasihkan. Ya. Berpikirlah, persiapkan diri kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Jangan hanya berpikir, wah perang, ekonomi bagaimana, ini nanti bagaimana hidup kita. Jangan. Yang lebih penting dari itu semua, ketika Yesus datang sebagai pencuri menjemput kita, apakah kita dalam keadaan penuh, sempurna, atau hanya sisa? Iman yang tersisa. Apa iman yang tersisa? Gampangnya aja, KTP Kristen. Sudah itu aja. Ya. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Lihat di sini. Banyak gereja yang mengajarkan kita sudah ditebus. Iya, saya percaya. Tuhan tidak akan marah walaupun kita berbuat dosa. Tuhan tetap mengampuni. Iya, saya percaya kalau Anda mengaku dan bertobat. Tapi ada ajaran yang berkata, karena Yesus sudah mati 1 kali dan untuk selama-lamanya, maka pengampunan Yesus itu seperti air terjun. Kita itu di bawah air terjun. Kan mati kedinginan. Itu secara otomatis akan menyucikan kita. Mau berbuat dosa apapun, itu secara otomatis akan menyucikan kita, dikatakan. Bahkan kemudian hamba Tuhan ini berkata, itu ada bukunya, saya ingat loh, saya punya kok. Dan dia berkata, kalau kita mengaku dosa, kita berdosa. Tuh, Anda bisa bayangkan itu pengajaran seperti itu. Tapi ini pendeta terkenal. Pendetanya ganteng, pakaiannya selalu modis. Pendeta dari Singapura. Keren kan? Sudah tua tapi awet muda. Banyak pengikutnya. Tetapi ajarannya sangat mengerikan. Kamu mengaku dosa, kamu berdosa. Itu yang bikin saya tidak akan beli bukunya lagi. Sudah cukup itu. Ya. Bukunya tebel-tebel. Awalnya enak, baca senang. Wah bagus. Motivator luar biasa. Tambah dibaca kok tambah mengerikan. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Di sini kita lihat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti hidup kudus. Hidup sempurna. Orang hidup kudus itu apa sih? Sederhananya orang hidup kudus itu adalah orang yang dipimpin oleh roh. Itu loh hidup kudus. Jangan selalu patokan,
tidak boleh ini, harus melakukan ini, tidak boleh ini, harus melakukan ini. Anda walaupun sudah melakukan 10 hukum perintah Allah, tapi seandainya Tuhan hanya suruh aja ya, lepaskan itu piring, sudah tidak usah dilanjutkan cuci piring. Tinggalkan sebentar, masuk ke ruang doa, bersekutu denganku. Loh, kalau itu tidak Anda lakukan, iya Anda tidak berzina, Anda tidak mencuri. Tetapi ketika engkau tidak mentaati suara Roh Kudus itu, engkau berdosa. Ya. Sehingga kekudusan sebenarnya sederhananya adalah kita itu selalu mengikuti, mentaati pimpinan Roh. Itu kekudusan. Dan di sini dikatakan Yesus hanya berjalan dengan orang yang hidup kudus. Bukan dengan semua orang. Bukan. Kebenaran ini jarang disampaikan di banyak gereja. Ingat, sudah jelas di sini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti kan hidup dan menjaga kekudusan. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ini bicara pakaian putih dalam kekudusan juga. Karena mereka layak untuk itu. Tidak semua orang yang mengaku Kristen akan berjalan bersama Yesus. Dan diizinkan berjalan bersama Yesus. Hanya orang yang menjaga, dikatakan, supaya hidupnya tidak cemar. Menjaga, ada tanggung jawab, ada komitmen untuk hidup kudus, mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen yang akan berjalan bersama Yesus. Bukan. Ya. Semua orang bisa diselamatkan Yesus? Iya. Ketika orang itu menerima karya Yesus. Tetapi untuk berjalan akrab, hidup dalam kekudusan, menerima impartasi pengurapan Allah. Oh, tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Hanya orang yang hidup kudus yang akan berjalan dengan Allah yang kudus. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi yang menang, siapa yang menang? Orang, di sini kan orang yang dipimpin oleh Roh. Ini kan berbicara tentang karya Roh Kudus dalam gereja, dalam hidup kita. Siapa yang menang? Yang menang siapa? Ya orang yang dipimpin oleh Roh itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menang. Di sini fokus orang yang dipimpin oleh Roh. Siapa yang menang? Yang dipimpin oleh Roh. Kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Siapa yang menang? Orang yang dipimpin oleh Roh akan mengenakan pakaian putih, akan mengenakan kekudusan. Karena dari dulu memang hidup dalam kekudusan. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kata aku tidak akan menghapus dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapuskan? Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Kalau kehidupanmu tidak bertumbuh, tidak sempurna, engkau akan dihapus namamu. Bagaimana bisa Pak Yusa sempurna, namanya manusia, darah dan daging. Kata sempurna itu artinya bertumbuh sesuai umur. Ya, bukan tanpa salah, bertumbuh sesuai umur. Bayi umur baru lahir sampai umur 2 tahun mungkin kalau ngompol di celana tidak masalah, lucu.
Bayangkan kalau sudah umur 15 tahun, 17 tahun, ngompol di celana. Kadang bahkan orang mimpi aja kencing, itu berusaha ditutupi. Memalukan kalau sampai yang lain tahu. Iya kan? Artinya ini loh, kekudusan, sempurna. Kalau kita tidak menjadi sempurna, sebenarnya kekristenan kita sangat memalukan. Untuk diceritakan kita malu, untuk diketahui orang kita malu. Berarti ketika kita tidak bertumbuh, secara otomatis kita akan menjadi orang yang munafik. Anda akan menutup-nutupi segala sesuatu yang tidak diperbolehkan orang lain tahu karena itu memalukan. Bertumbuh. Awal-awal hidup masih jatuh bangun dalam dosa, wajar. Tapi kalau sudah 5 tahun masih jatuh bangun dalam dosa. Itu kan memalukan. Dan saya kembali perhadapkan nih. Yang mengenakan pakaian putih, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti yang tidak mengenakan pakaian putih, yang tidak berjalan bersama Tuhan, namanya bisa dihapus. Ini sangat menakutkan. Ini butuh perhatian kita. Apalagi di akhir zaman ini, di mana kita akan menyelesaikan semuanya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Bayangkan banyak gereja yang diajar ya, dengan kebohongan. Sekali selamat tetap selamat. Kamu walaupun hidup dalam dosa, Tuhan akan menyelamatkan kamu. Ngeri sekali. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Oh. Hanya bagi orang yang hidup dalam kekudusan. Yesus akan mengakui di hadapan Bapaknya dan di hadapan para malaikat. Hanya orang yang taat melakukan. Kalau di Matius pasal 25 tentang talenta. Yang mengerjakan dengan bertanggung jawab tugas itu. Baru disambut. Hai hambaku yang setia dan yang benar. Bahkan ketika masuk ke dalam perumpamaan yang ketiga. Tentang orang-orang kambing dan domba. Domba itu melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Menolong orang, mengasihani. Tapi dia sendiri tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan baik. Dia melakukan sesuai dengan pimpinan hatinya. Sedangkan kambing mengatakan, aku tidak tahu Tuhan kalau itu engkau. Kapan? Kalau itu engkau, aku pasti tolong. Nah, kambing melihat keadaan, melihat orang untuk melakukan sesuatu. Bukan berdasarkan hatinya. Ada orang-orang bahkan melakukan kebaikan harus pakai foto kan? Difoto. Berarti dia sadar bahwa ini sesuatu yang baik. Sedangkan domba-domba itu mengatakan, kapan aku pernah memberi engkau makan Tuhan? Kapan aku mengunjungi engkau? Berarti ini sesuatu yang tanda kutip alami bagi mereka untuk melakukan itu. Dan mereka tidak merasa mereka berbuat baik. Itu adalah sesuatu keharusan. Itu dipimpin oleh roh. Itu digerakkan, dipimpin oleh roh. Tapi kalau kita sadar, difoto dulu lah. Masukkan ke Facebook dulu. Anda tahu bahwa itu sesuatu yang karena keadaan Anda harus melakukan itu. Kalau itu tidak baik kan tidak mungkin dimasukkan ke Facebook. Kalau itu tidak baik, itu tidak akan kau lakukan menurut engkau. Kalau itu tidak mendatangkan keuntungan bagi dirimu, itu tidak akan dilakukan.
Jadi lihat betapa kita sangat perlu dipimpin oleh Roh. Sehingga ketika kita hanya mengikuti pimpinan Roh, kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Sesuatu yang berdampak bagi orang lain, sesuatu yang akan menentukan masa depan. Kita tidak sadar. Karena kita hanya mengikuti pimpinan Roh. Pada akhirnya ayat 8, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang terpenting pada akhirnya, dan harus kita jaga terus-menerus, mempunyai telinga yang mendengar, hati yang siap untuk selalu mentaati Dia. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku. Miliki telinga yang mendengar supaya kita mengikuti pimpinan Roh. Karena kalau Anda tidak mempunyai telinga yang mendengar, Anda akan gampang bingung mendengar berbagai-bagai macam pengajaran di akhir zaman ini. Pada akhirnya yang menentukan adalah hati kita yang dipenuhi Roh, yang dipimpin oleh Roh. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Mana yang tidak baik, yang tidak perlu diikuti. Saya katakan, selamanya saya tidak akan tergoyahkan. Bahwa saya butuh banyak berbahasa roh karena dipenuhi Roh Kudus. Selamanya sehebat apapun pengajar, saya tidak akan tergoyahkan bahwa perpuluhan itu penting dalam hidup saya. Saya selamanya tidak akan tergoyahkan oleh pengajaran oleh siapapun juga. Bahwa Yesus tetap menyembuhkan dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya tidak akan tergoyahkan dengan pengajaran apapun. Saya tetap akan terus mempercayai bahwa kuasa Allah harus didemonstrasikan di gereja. Orang percaya tetap akan mengusir setan ketika setan ada di hadapannya. Dan itu hanya, saya mau katakan, itu keyakinan dan pimpinan Roh di dalam hidup saya. Bukan soal pengajaran semata-mata. Jadi miliki telinga yang mendengar, supaya pada akhirnya engkau hanya taat kepada suara Roh yang berbicara dan memimpin hidupmu. Mari kita berdoa.